Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari di mana saja Anda berada. Bertemu lagi di pagi ini renungan singkat dari Jemaat Yosudipuro. Dan saya Jeremy Noti. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu selama ini sehingga kami pagi ini masih diberikan kasih anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu dengan bagaimana kami masih hidup dengan sehat dan tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini boleh menjadi kekuatan dan kebangunan rohani bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, judul yang saya ambil di sini adalah melayani sesama. Ada seorang penulis buku yang bernama Macrina Wiederkehr yang mengatakan demikian. Visi yang terbesar dari semua visi adalah melihat Kristus, melihat Tuhan yang hadir di dalam kelemahan dan kemuliaan dari umat manusia di dunia ini. Jadi kita tahu bahwa Yesus yang adalah Allah kita rela datang untuk ke dunia ini yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa, ya, menjelma sebagai manusia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bagaimana melayani itu? Kita lihat Alkitab menyatakan di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kau mengunjungi aku. Jadi di sini banyak sekali contoh bagaimana Tuhan menggambarkan untuk kita melayaninya, ya, melayani mereka yang sakit, melayani yang berkekurangan, melayani orang miskin, melayani orang yang terpenjara di penjara, dan lain-lain sebagainya. Ya. Ini sama dengan melayani Yesus yang tidak kita lihat atau tidak kelihatan. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk melayani Dia? Ya. Jika kita melihat masih di dalam konteks Matius 25, di Matius 25 ayat 40, di situ dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan kita bahwa jika kita ingin melayani Dia, maka yang kita harus lakukan adalah melayani umat-umat yang lain atau saudara kita atau sesama kita. Karena jika kita telah melakukannya atau kita telah melayani mereka, maka itu telah kita melayani untuk Tuhan. Dan tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita ingin untuk melayani Tuhan. Maka dari itu, janganlah kita membutakan mata hati kita sehingga kita tidak mampu merasakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita bersamaan dengan kehadiran sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai apa yang ada pada kita yang bisa kita layani atau bisa kita berikan, contohnya makanan, janganlah sampai makanan itu misalnya tidak layak untuk dimakan lagi sehingga kita harus membuangnya. Tetapi ketika kita masih ada makanan, itu bisa kita memberikan kepada orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Dan saya juga senang di gereja kita sering sekali kita melakukan pelayanan kepada orang-orang yang berkekurangan, seperti pelayanan kesehatan, melayani orang yang berkekurangan dan lain-lain. Itu adalah contoh bagaimana kita melayani Tuhan. Dan saya harap kita mulai dari sekarang, walaupun kita secara individu, secara mandiri, kita boleh dapat melayani orang lain dengan apa yang kita punya, karena dengan begitu kita juga sudah melayani Tuhan. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh terdorong lagi
untuk kita melayani sesama seperti kita untuk melayani akan Tuhan. Amin.